Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita kalkulasikan, nikmat yang senantiasa bersama dengan kehidupan kita, di mana ada kehidupan, di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana bumi itu dipijak, di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana langit itu dijunjung, di situ ada nikmat Allah Tabaraka wa taala. Dan sedikit dari hambanya yang bersyukur, maka marilah kita menjadi hamba-hamba tersebut yang tahu apa makna dari bersyukur. Dan kita bersyukur juga karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menambah ilmu kita. Karena salah satu perintah Allah di dalam Al-Qur'an adalah alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah berdoa untuk menambah atau untuk mendapatkan tambahan ilmu. Dalam surat Thaha ayat 114. Surat Thaha ayat 114. Allah berfirman, "Qul rabbi zidni ilma." Dan katakanlah dan berdoalah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku, ilmu yang bermanfaat. Jadi hadirin Allah muliakan, perintah dari Allah Tabaraka wa taala untuk berdoa dengan doa yang sangat tajam. Mintalah tambahan ilmu, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ilmu yang berguna bagi kita, bermanfaat bagi kita. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Makanya dijelaskan para ulama tafsir seperti Al-Imam Ibnu Katsir bahwa Nabi SAW senantiasa mendapatkan tambahan ilmu, senantiasa mendapatkan tambahan ilmu sampai beliau wafat. Terus ilmu beliau bertambah dan terus bertambah sampai beliau wafat. Karena beliau meminta itu dan Allah kabulkan. Pertanyaan, bagaimana dengan kita? Apakah ilmu yang bermanfaat kita bertambah atau tidak? Dan sekali lagi, ilmu bukan sebatas maklumat. Laisal ilmu bikatsrati riwayah wa innamal ilmu khasyah, kata para ulama. Ilmu bukan banyaknya meriwayatkan, bukan banyaknya menyampaikan. Kalau bahasa kita bukan banyaknya men-share dan lain sebagainya. Tapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Rasa takut yang membuat kita menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Berpikir ulang berkali-kali kalau ingin nekat melakukan maksiat, mengerjakan dosa yang membuat kita bangkit dari rasa malas, rasa
boring, rasa jenuh, rasa bosan untuk segera bertakarub dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu, kata para ulama. Al-ilmu laysa al-ilmu bi kathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu bukannya banyaknya meriwayatkan, tapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat seseorang yakin bukan hanya mengetahui bahwa Allah Maha melihatnya, Allah Maha mengetahui. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui hal-hal yang sir, yang rahasia, yang silent, yang disampaikan secara rahasia, yang disampaikan secara sembunyi-sembunyi, yang disampaikan secara lirih, yang disampaikan secara secara pelan dan dengan volume yang kecil, wa akhfa, atau yang lebih rahasia dari itu. Allah tahu semua. Semua yang kita katakan, semua yang kita lakukan, Allah mengetahuinya. Walaupun orang lain tidak tahu. Walaupun orang yang kita bicarakan tidak tahu. Bahkan walaupun orang yang di hadapan kita salah paham. Ada banyak orang kita bicara depan mata dia nih. Depan mukanya kita bicara. Gak ngerti juga dia. Sedangkan Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Alim Al-Khabir, Dia Maha mengetahui, baik yang global maupun yang detail. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, marilah kita terus mengingat hal itu. Dan disitulah salah satu fungsi kita belajar agar kita semakin mengenal Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan semakin kita mengenal Allah, semakin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pola yang dibangun di dunia ilmu. Bukan hanya sekedar tahu, tapi semakin tahu, semakin mengenal Allah, maka semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita buka sesi tanya jawab atau sesi diskusi pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi dari format ini, sebagaimana para sahabat mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat dari hasil tanya jawab atau Q&A-nya Nabi kita SAW dengan malaikat Jibril dalam hadits Jibril yang sangat terkenal itu. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz dan keluarga serta tim yang bertugas dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Semoga begitu juga dengan penanya dan kita semua. Saya seorang suami yang mana ketika menegur istri, kemudian istri menjawab, ini karena dosa-dosa saya sebagai suami. Saya sadar akan banyak dosa, namun saya juga mau senantiasa dapat menasihati istri demi kebaikan kita bersama. Bagaimana cara efektif menasihati istri seperti ini, Ustaz? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Jadi ada suami setiap menasihatin istri, kata istrinya, ini tuh karena dosa-dosa kamu bang, gitu. Atau ini tuh karena dosa-dosa kamu beb. Kalau istrinya sedikit lebih ngaji, mungkin bawa dalil. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu disebabkan dosa-dosa kalian. Jadi jangan salahkan aku, tapi abang harus introspeksi diri. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi kita harus melihat dari dua sisi. Yang pertama, apakah maksudnya adalah apakah
kita sudah menyampaikan nasihat dengan benar. Dan bukan hanya nasihat saja, apakah kita sudah membangun narasi keluarga dengan benar? Bahwa di keluarga kita itu isinya adalah makhluk yang lemah dan para pendosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, tapi yang terbaik di antara mereka yang paling banyak bertaubat kepada Allah. Jadi baik kita dan istri kita adalah pendosa yang berusaha untuk banyak beristighfar, banyak bertaubat, dan memperbaiki diri. Dan dibangun itu dari awal. Dan apabila ada kesalahan dalam rumah tangga, mari kita semua, karena kita semua banyak dosa, mengintrospeksi diri kita sendiri. Lalu ketika ada seorang yang salah lalu dinasihati, itu bukan berarti yang dinasihati adalah satu-satunya pihak yang duduk di kursi pesakitan. Tapi ini jelas karena kesalahan kita bersama. Hanya saja kita diminta untuk saling tanasuh, saling menasihati. Adinu nasihat, agama itu nasihat. Dan secara khusus sebagai suami kita dapat perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau, menjelaskan bahwa menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajarkan agama dan mendidik mereka, mengajarkan agama dan mendidik mereka, mengajarkan adab kepada mereka. Dan salah satunya adalah ketika istri melakukan kesalahan, maka suami memberikan nasihat. Sehingga ketika kita sebagai suami memberikan nasihat, itu bukan karena kita bersih dari dosa, itu bukan karena kita bersih dari kesalahan atau kita lebih baik daripada istri kita, tapi kita hanya menjalankan tugas sebagai suami. Dan sangat mungkin bahwa pada saat itu istri kita lebih baik daripada kita, tapi karena kita melakukan kesalahan, maka kita diperintahkan untuk memberikan nasihat. Dan memberikan nasihat tidak harus dari orang yang lebih baik. Nasihat itu tidak wajib atau tidak harus diberikan oleh orang yang paling bersih dari dosa. Nggak ada syarat memberikan nasihat harus bersih dari dosa, harus dari orang yang paling sedikit dosanya, harus dari orang yang paling alim. Nggak ada. Karena nasihat secara umum, ad-dinu nasihat, ad-dinu nasihat, ad-dinu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Dan di akhir hadis tersebut Nabi SAW mengatakan wa li'ammatihim, dan untuk seluruh umat Islam. Jadi itu ditanamkan dulu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, suami adalah pemimpin, maka suami punya kewajiban memberikan contoh dan teladan. Maka ketika istri memberikan nasihat, maka kita terima. Bahkan bukan hanya kita terima, kita mengucapkan terima kasih kepada dia, dan kita doakan jazakillah khairan, sehingga istri benar-benar menyaksikan bahwa narasi ini bukan narasi kosong, bukan lip service, bukan untuk kepentingan suami, tapi benar-benar suami menjalankan, suami walk the talk. Suami menjalankan apa yang diucapkan. Kalau itu dimulai dari suami atau dimulai dari kepala rumah tangga, maka al-jaza' min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan.
maka ruh dari tanasuh atau saling memberikan nasihat itu hidup. Dan insya Allah istri akan menerima dan istri akan memberikan respon positif. Sebaliknya dari, oh ya satu lagi bagi suami, jangan lupa doakan istri kita. Ada seringkali kita lupa mendoakan istri kita, hanya bermain dengan tips-tips teknis saja. Padahal yang paling penting adalah inna quluba bani adam baina isbi'aini min asabi rahman. Sesungguhnya hati manusia ada di antara dua jemari Allah, yuqallibu kaifa sya'. Allah membolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hati istri kita ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hati kita ada di antara dua jemari Allah. Maka minta pertolongan, minta petunjuk, minta Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Itu hal yang harus dilakukan. Doakan baru nasihati, doakan baru nasihati, doakan baru nasihati. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Baru setelah itu kita bicara dari sisi istri. Dari sisi istri, hendaknya ia tahu bahwa ia punya kewajiban untuk menurut dan taat selama non maksiat. Orang-orang wanita salihah, Allah firmankan dalam surat An-Nisa 34, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun bil ghaibi bima hafizallah." Alhamdulillah. Yahdikum lislah ba'alakum. Maka wanita-wanita yang salihah adalah wanita yang taat. Fas-salihatu qanitatun hafizatun bil ghaibi. Wanita yang baik, wanita yang saleh, wanita yang taat kepada Allah. Cukup belum taat kepada suami selama tidak maksiat. Karena Allah yang perintahkan kita taat kepada suami selama tidak bermaksiat. Lalu hafizatu lil ghaibi. Lalu dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga harta, menjaga marwah suami, khususnya ketika suami tidak ada, khususnya ketika dia tidak sedang bersama suaminya, khususnya ketika sedang berjauhan, khususnya ketika suaminya di kantor, dia ada di rumah, atau dia ada di luar, suaminya juga lagi ada di tempat lain. Maka dia benar-benar menjaga diri, menjaga kehormatannya, menjaga harta, menjaga sikap. Karena itu salah satu bentuk kesetiaan dan kesalehan wanita saleha. Karena dia tahu ada atau tidak ada suaminya, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Dan justru ketika suaminya tidak ada, itu ujian kesetiaan yang lebih besar, itu ujian loyalitas yang lebih besar, dan itu ujian kesalehan yang lebih dalam. Maka dia tidak akan sia-siakan kondisi tersebut, dan dia akan jaga diri dan kehormatannya. Allah Ta'ala bisawab. Dan ingatlah bahwa kita ini harus punya mental ke dalam terlebih dahulu baru keluar. Jadi boleh mungkin istri memberikan masukan kepada suaminya agar suaminya juga introspeksi diri, tapi itu bukan hal yang disampaikan di awal. Ketika suami kasih nasihat, ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan, saya akan berusaha memperbaiki, terima kasih sudah memberikan nasihat, tolong terus kasih nasihat kepada saya. Baru kalau dilihat momennya tepat, baru kasih masukan juga. Sepertinya ada satu hal juga yang harus kita introspeksi deh, agar masalah ini segera clear. Baru kasih masukan ke suami. Adapun dari awal sudah mengatakan kamu yang introspeksi, kamu juga begini, emangnya aku aja, kamu juga demikian, maka itu bukan sikap yang tepat dan sifat yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah punya suami yang mau memberikan nasihat kepada kita. Ada banyak istri
cita-citanya itu hanya ingin diberikan nasihat oleh suaminya. Ada banyak istri itu sampai mereka sebagian, saya nggak mengatakan, saya nggak pukul rata, saya nggak mengeneralisir semua istri, tapi ada istri ini saya bahkan mereka nggak ingin uang suaminya, gitu. Uang saya punya, itu saya bisa usahakan sendiri dengan cara yang halal, walaupun saya tahu itu nafkah dari suami. Saya nggak ingin uang suami saya nggak butuh, saya nggak ingin. Tapi yang saya inginkan dan saya butuhkan adalah tolong bimbing saya, tolong nasihati, tolong arahkan, tolong jadi imam, tolong jelaskan do's and don'ts, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Dan itu saya tidak pernah dapatkan semenjak saya menikah. Yang ada hanya marah, judgment, terus dicuekin, sibuk di luar dan lain sebagainya. Sekali lagi bersyukurlah ketika suami kita mau bersusah payah untuk memberikan nasihat, memberikan arahan, karena itu susah. Dan itu nggak mudah. Silakan lihat dunia luar lah. Gitu. Berinteraksilah dengan beberapa pihak. Nggak usah banyak orang, beberapa pihak saja, dan kita akan mengerti betapa mewahnya sikap suami kita ketika menasihati kita. Adapun kalau caranya kurang tepat atau caranya kurang bijak dan seterusnya, ya itu perlu diperbaiki dari sisi suami. Namun setidaknya poin memberikan nasihat perlu diapresiasi terlebih dahulu sebelum kita memperbaiki beberapa sisi teknis. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, ya, di hadits Aisyah ini kita belajar tentang kesetiaan Nabi SAW yang bersikap baik pada sahabat Khadijah. Namun pada zaman ini, jika seseorang suami yang istrinya telah wafat bersikap baik dengan sahabat istrinya, sedangkan mungkin sahabat istrinya juga telah memiliki suami, apakah hal ini justru akan menimbulkan kesalahpahaman atau sikap baik suami yang bisa disalahartikan oleh sahabat istri? Karena sekarang banyak juga ikhwan yang memuliakan wanita berkedok modus belaka. Bagaimana membedakan ikhwan yang benar-benar tulus? Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, hadis Aisyah jelas ya. Hadis Aisyah jelas bagaimana Aisyah mengatakan Nabi kita alaihi salatu wassalam bersikap dengan sahabat-sahabat Khadijah radhiyallahu taala anha atau sahabat-sahabat istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita camkan adalah poinnya, poin besarnya. Adapun secara teknis maka dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada urf. Contoh misalnya begini, dalam hadis tersebut kan rubbama dzabaha syah, Nabi sering menyembelih kambing. Pertanyaannya, apakah ini letter lock gitu? Jadi kalau ingin memuliakan sahabat istri kita harus beli kambing lalu sembelih sendiri. Jadi nggak boleh sapi, nggak boleh seafood, nggak boleh mie ayam, nggak boleh bakso, atau tidak juga ketoprak, tidak juga gado-gado. Kan bukan itu poinnya. Poin adalah memberikan kebaikan atau memberikan hadiah. Tsumma yuqatti'uha a'dha'a. Lalu Nabi SAW memotong-motong, kita lihat hadisnya, hadis Aisyah, lalu memotong-motong menjadi beberapa bagian, lalu di tsumma yab'atuha fi sada'iq Khadijah, lalu dibagi-bagian ke sahabat-sahabat Khadijah.
Apakah artinya harus motong-motong sendiri? Nggak boleh beli potongan daging di pasar gitu, atau di toko daging, atau misalnya nggak boleh kasih 1 ekor atau setengah ekor kambing gitu. Kan kalau kita makan misalnya nasi bria, nasi mandi atau nasi kebuli, kan ada setengah ekor gitu, atau ada 1 ekor. 1 ekor ada nggak? Ada tukang kambing nih, ada kan? Aku mau pesan nasi mandi dengan 1 ekor ya? Oh enggak, jangan, enggak sesuai dengan sunnah. Maksudnya apa? Sunnahnya dipotong-potong, kan nggak begitu. Poinnya adalah kita tahu bahwa ini adalah salah satu bentuk, dan ini bab berbuat baik dengan sahabat istri, berbuat baik dengan sahabat istri. Dan kita tahu fungsi dari berbuat baik dengan sahabat istri adalah kesetiaan kepada istri kita, bukan membuat kesalahpahaman dan membuat fitnah di rumah tangga orang lain, atau kita ngincar dan lain sebagainya, bukan. Tapi ini kesetiaan dan loyalitas kepada pasangan. Maka kalau tujuan itu tidak terpenuhi karena faktor teknis atau faktor 1 atau 2 kasus tertentu, maka ya jangan dilakukan untuk kasus-kasus tersebut. Tapi poinnya adalah, insya Allah ya, jika dilakukan dengan niat ikhlas. Lalu yang kedua, sesuai dengan urf, sesuai dengan kultur. Dan setiap negeri atau setiap masyarakat itu punya kultur yang berbeda, punya standar dan kultur ya, punya kultur dan standar yang berbeda. Yang apabila kita tetap sesuai dengan kultur masyarakat, kultur orang Indonesia, jika dia orang Indonesia, jadi kultur orang Indonesia, dan sesuai dengan tidak offside, tidak berlebihan, sesuai dengan standar di kultur tersebut, maka insya Allah aman gitu. Maka insya Allah itu aman. Yang jadi masalah adalah kalau kita berlebihan dan offside dari batasan itu. Dan setiap kultur itu beda gitu. Setiap kultur itu beda. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Terus yang berikutnya, apalagi kalau sudah jadi sahabat ya, usahakan kita juga kenal baik dengan suami dari sahabat istri kita. Gitu lah. Jadi usahakan kita kenal baik dengan suami sahabat istri kita dan punya hubungan yang baik. Lalu ketika kita mau kirim hadiah, gitu, kirim ke sahabatnya sebagai keluarga dia gitu loh. Terus buat apa, kasih kartu dan sebutkan nama suaminya, kepada nama suami disebut nama fulan dan ini. Jadi suami sahabat istri kita jangan lupa disebutkan. Jangan ini mandi laham hanya untuk istrinya aja, suaminya minta izin dulu kalau makan, karena yang jadi sahabat istri saya istrinya bukan suaminya. Ya ribut lah. Ini maksudnya apa sih? Ya jangan begitu juga. Dan terus secara di sisi lain kita juga kasih hadiah kepada suami sahabat istri kita secara khusus, tanpa sahabat istri kita. Jadi udah kasih hadiah sebagai laki-laki ke laki-laki gitu loh. Jadi clear. Dan itu kan biasa artinya selama kita nggak keluar dari standar baik dan standar kebaikan dan standar perhatian antara non mahram, antara laki-laki dan wanita yang sama-sama punya keluarga,
Dan standar itu berlaku di negeri kita, di masyarakat kita, yang kalau seseorang berbuat baik sesuai dengan standar itu, nggak ada orang yang berbunga biasa. Dia bilang oh baik, tapi nggak ada yang berbunga-bunga, yang terharu biru, yang kalau makan ingat dia, mau minum ingat dia, mau buat es kopior ingat dia, kopi tarik ingat dia, dan seterusnya. Maka insya Allah aman. Yang jadi masalah adalah di porsi yang lebih. Jadi standar masyarakat itu digunakan kira-kira kalau di kultur kita, di urf kita, di ketimuran, di Indonesia, orang Indonesia, ini wajar nggak sih? Oh ini masih wajar, ya udah. Dan kalau dalam standar masih wajar, tapi karakter sahabat istri kita agak unik atau agak berbeda dan bisa rentan disalahpahami, jangan gitu. Jangan lakukan itu. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Allah Ta'ala. Jadi ini sensitif. Jadi kita harus mengerti wisdom gitu loh. Wisdomnya ilmu itu penting. Jadi poinnya adalah, makanya undang-undang mengatakan, poinnya adalah berbuat baik kepada sahabat-sahabat istri. Dan ini fokusnya itu bukan kasih perhatian lebih ke sahabat istri kita kan. Poin terbesarnya adalah bagaimana kita menunjukkan kesetiaan dan loyalitas kepada istri kita. Dan kalau perlu kita jelaskan, ini bukan berarti ini ke kalian ya, tapi kalian ini karena kalian adalah sahabat istri saya. Dan Nabi SAW memerintahkan itu. Jadi kalau perlu diucapkan secara jelas dan bukan hadisnya, biar clear. Dan juga lihat kondisi dan lain sebagainya, dan punya hubungan baik dengan suami sahabat istri kita. Dan kalau kasih hadiah, libatkan nama suaminya, dan di kesempatan lain kasih suami sahabat istri kita secara khusus, dan berinteraksi dengan mereka. Walaupun mungkin tidak banyak, tidak sering, jaga hubungan baik. Itu penting. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun membedakan ikhwan itu laki-laki ya, apa sih tadi? Laki-laki yang memuliakan wanita berkedok modus belaka, dan mana yang tulus. Jadi mana ikhwan modus, mana ikhwan ori. Ada istilah ikhwan modus. Yang pertama, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, sebagai wanita jaga batasan berinteraksi dengan laki-laki yang non mahram. Terlepas laki-laki itu modus atau enggak gitu. Jadi bukan berarti ini laki-lakinya ori, nggak modus. Bukan berarti kita bebas berinteraksi dengan dia lalu berdua-duaan lalu segala macam. Enggak juga kan. Jadi pada dasarnya bagi wanita strict aja, gitu. Itu hal yang penting untuk kita lakukan. Jadi bukan berarti ini kenapa sih kamu deket banget segala macam. Ini aman kok, ini ori nih, bukan KW1. Dan juga demikian kan. Lihat bagaimana bagaimana Maryam bersikap ketika didatangi oleh malaikat Jibril, dan dalam wujud laki-laki yang sempurna. Laki-laki sempurna, perfect gitu. Laki-laki yang sempurna. Coba buka surat Maryam ayat 17. Fattakhadhat min dunihim hijaba.
Farsalna ilaiha ruhana, maka kami utus kepada, jadi kami utus kepada Maryam malaikat Jibril, fatamatsala laha basyaran sawiyya, dan malaikat Jibril datang ke Maryam dalam bentuk laki-laki yang sempurna. Bayangkan ya, wanita sekarang tuh ngeliat laki-laki yang mana ada laki-laki sempurna, paling 70%, 60% segala macam, itu aja kan udah hilang arah, udah terharu biru, udah berbunga-bunga. Ini Maryam berhadapan dengan laki-laki sempurna. Dan gak ada siapa-siapa, hanya beliau dengan laki-laki quote and quote tersebut. Apa poinnya? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam mengatakan, Allahu Akbar, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari engkau. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah yang maha pengasih dari engkau. Dan jangan dekat-dekat jika engkau bertakwa. Allah, jangan dekat-dekat. Cuma diam. Gitu. Jangan dekat-dekat. Dan Maryam kan nggak ngecek, kamu ini ikhwan modus atau ori, enggak. Dari awal langsung. Qalat ini a'udzu birrahmani minka. Mau Anda ori ke, mau modus ke, mau KW1, mau KW2, mau terserah. Saya berlindung kepada Allah dari Anda. Bayangkan begitu. Enggak dicek dulu. Mohon KTP. Kakak, ada ijazah madrasah enggak? Oh, fikih 9, akidah 9, akhlak 9,5. Ini berarti ori. Oke, kita ngobrol biasa. Enggak kan? Qalat ini a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Allah yang maha pengasih dari Anda. Dan jangan dekat-dekat. Jika engkau bertakwa. Lihat. Hadirin Allah muliakan. Jadi, lihat poinnya. Jika engkau bertakwa, maka jangan melangkah lagi, jangan bermanuver lagi. Jangan maju lagi. Jangan melakukan penetrasi. Jangan melakukan movement. Jangan ngobrol lepas dan seterusnya. Bisa dipahami nggak hadirin? Bukan begini loh. Kemarin nggak mengatakan. Kalau kamu laki-laki KW atau kalau kamu KW 1 super, jangan dekat-dekat. Kalau kamu bertakwa, mari kita ngobrol. Gak begitu kan? Saya hanya mau didekati sama yang soleh. Gak begitu kan? Justru kalau kamu soleh, jangan dekat-dekat saya. Jaga jarak. Ini gak ada siapa-siapa nih. Berhentikan langkahmu. Ini kita gak ada siapa-siapa. Cuman ada saya dengan kamu aja. Jadi kalau kamu bertakwa, berhenti. Jangan dekat. Bukan, sekali lagi bukan. Kalau kamu KW, berhenti. Kalau kamu bertakwa, maju. Nggak begitu. Ya demikian. Jadi lihat bagaimana Maryam. In kunta taqiyya. Kalau Anda bertakwa, berhenti. Kalau Anda bertakwa, jangan maju lagi. Jangan melakukan pendekatan. Ada berhenti di situ. Dan Maryam nggak tahu, dan nggak ngecek segala macam. Dia nggak tahu, dan dia nggak berusaha mencari tahu dalam konteks ini. Kalau innama ana rasul rabbik. Lalu dikasih tahu lah sama sosok itu. Sesungguhnya aku adalah malaikat diutus oleh Rabbmu. Di ahabalaki gulaman zakiyah. Untuk memberikanmu seorang laki-laki yang bersih dan suci.
Saya ini malaikat, bukan laki-laki, bukan manusia yang soleh, apalagi KW, apalagi modus. Enggak, saya malaikat, aman kamu. Dan lihat respon Maryam setelah itu. Qalat anni yakunu li gulam walam yamsasni bashar walam aku baghiyya. Maryam berkata, bagaimana aku bisa punya anak sedangkan aku nggak menikah dan aku tidak pernah disentuh sama siapapun. Saya nggak pernah disentuh sama laki-laki dan aku juga bukan pezina. Aku nggak punya suami, aku nggak pernah disentuh, dan sekali lagi aku bukan pezina. Lihat, simpel hadirin. Dalam di ayat ini, ketika Maryam menyampaikan ayat ini, beliau udah tahu belum siapa yang berhadapan dengan beliau? Sudah kan? Modus atau bukan? Bukan modus. Tapi lihat, tetap gak langsung membuka pintu gerbang gitu loh. Oh, aku pikir siapa? Aduh, masuk, kita ngobrol, gimana kabarnya, baik, segala macam. Enggak kan? Straightforward. Gimana saya bisa punya anak? Saya gak pernah disentuh, gak ada yang sentuh saya, dan saya bukan pezina. Kalimat yang disampaikan Maryam benar-benar inti dan sesuai dengan kebutuhan. Nggak sebagaimana kebiasaan sebagian perempuan yang kalau udah merasa nyaman, udah merasa aman, udah panjang kali lebar. Tapi waktu itu aku kayak pernah deh main segala macam, cerita nggak jelas, strik. Bagaimana saya bisa punya anak? Saya nggak pernah disentuh, dan saya bukan pezina. Selesai. Hadirin Allah muliakan. Jadi itu yang perlu kita renungkan. Pada dasarnya kita seorang wanita menjaga dirinya dan menjaga pergaulannya, menjaga interaksinya. Terlepas laki-laki itu laki-laki yang baik, apalagi oknum, atau kita belum tahu siapa dia. Kalau kita sudah punya defense yang bagus, terlepas siapa di hadapan kita, insya Allah jaga kita. Semoga Allah jaga kita. Maka perbaikilah defense kita dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisa. Dan masih ada beberapa hal lagi, tapi mungkin di kesempatan lain kita bahas masalah ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa